Pada bab kali ini, yaitu bab pertama, kita akan membahas mengenai mereview database. Pertama, yakni pokok bahasan yang akan kita bahas dalam bab ini. Yang pertama, yakni pendahuluan. Yang kedua, ER model. Yang ketiga, model relasional. Yang keempat, struktur query language. Dan yang kelima, normalisasi. Selanjutnya, yakni tujuan belajar dari bab ini, yaitu yang pertama, memahami database manajemen sistem dan komponen utamanya. Yang kedua, memahami ER model dan dapat menggunakannya sebagai desain awal dari database. Yang ketiga, memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL. Yang keempat, memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Yaitu yang pertama, pendahuluan. Apakah database itu? Kita akan membahasnya. Basis data atau database adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi. Sekarang kita akan membahas mengenai manajemen sistem basis data, atau bisa disebut DBMS, yaitu perangkat lunak yang didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas. Tujuan dari DBMS yaitu menjadi alternatif penggunaan secara khusus untuk aplikasi, semisal penyimpanan data dalam file. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ER model. Apakah ER model itu? Pertama, yaitu ER model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai entity dan atribut. Entity adalah dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Suatu objek dan memiliki nama. Suatu entity dapat digambarkan dengan persegi panjang. Selanjutnya, atribut adalah elemen-elemen data yang mendefinisikan entity. Suatu atribut dapat digambarkan dengan bentuk oval. Gambar entity pegawai. Nah, seperti ini contohnya. Selanjutnya, relasi. Relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih entitas serta penghubung antara satu entitas dengan entitas lain di dalam sebuah sistem komputer. Suatu relasi dapat digambarkan dengan gambar di bawah ini, yaitu bela ketupat. Relasi antar entiti. Contohnya seperti ini. Sekarang kita membahas mengenai derajat kardinalitas, yaitu hubungan antar entitas ditandai pula dengan derajat kardinalitas. Fungsi dari derajat kardinalitas ini adalah untuk menentukan entitas. Selanjutnya, 4 jenis derajat kardinalitas. Pertama, one-to-one, yang dilambangkan dengan bentuk seperti ini. One-to-many, yang dilambangkan dengan seperti gambar. Many-to-one, yang dilambangkan dengan berikut, dan many-to-many yang dilambangkan dengan berikut. Nah, ini penggambarannya. Sekarang kita akan bahas mengenai entity lemah. Apakah entity lemah itu? Yaitu unik jika terdapat peran kunci utama yang berasal dari atau dimiliki oleh entity yang lain. Himpunan entity owner dan entity lemah harus berartisipasi dalam himpunan relasi one-to-many. Contoh weak entity. Contohnya seperti ini. Hierarchy class adalah suatu atribut yang dapat diturunkan jika dideklarasikan menggunakan ISA. Setiap entity yang dimaksud juga termasuk entity yang dituju. Jenis hierarchy class. Overlap constraint. Covering constraint. Gambar hierarchy class yang digambarkan seperti ini. Alasan menggunakan ISA.
pertama, untuk menambahkan deskripsi atribut. Yang kedua, untuk mengidentifikasi entity. Selanjutnya kita akan membahas mengenai agregasi. Agregasi digunakan pada saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Agregasi memperbolehkan kita untuk memperlakukan suatu himpunan relasi sebagai himpunan entiti untuk tujuan partisipasi dalam relasi yang lain. Contoh agregasi. Yang digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga, yaitu model relasional. Dan kita akan mengetahui apakah itu model relasional. Pengertiannya, model relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tuple. Terus semua barisnya bersifat distinct. Dua bagian dari relasional. Pertama, instan, tabel dengan baris dan kolom. Kedua, skema, menentukan nama relasi plus nama. Sekarang batasan integritas, pengertiannya suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instan dalam basis data. Misal batasan domain. Yang kedua, instan dari relasi disebut legal jika bisa memenuhi semua batasan integritas yang telah dispesifikasikan. Batasan integritas dalam model relasional pertama yaitu batasan kunci primer. Himpunan suatu fit merupakan suatu key dari suatu relasi. Tidak ada dua tuple yang distinct yang mempunyai nilai yang sama untuk semua key fields. Yang kedua, key tersebut tidak memiliki subset. Contoh penggunaan batasan kunci primer. Shortcut-nya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya yaitu yang kedua ya foreign key. Foreign key adalah himpunan fit dalam satu relasi yang digunakan untuk melakukan referensi ke tuple pada relasi yang